Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nuril Manun, pemateri keempat. Di sini saya menjelaskan tentang implementasi pendekatan CTL dalam pembelajaran IPS. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret terkait dengan kehidupan nyata, melibatkan aktivitas belajar seperti mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran dalam pengimplementasian tentu saja memerlukan perencanaan desain pembelajaran yang mencerminkan konsep dan prinsip. Guru profesional adalah guru yang mampu membuat rancangan persiapan mengajar sebagai pedoman umum yang siap digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Guru profesional juga harus memiliki kemampuan melaksanakan proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajaran siswa secara efektif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Di sini menurut Brun dan Erikson 2001 5-11 mengemukakan 5 pendekatan dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, yaitu pendekatan yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dalam mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan. Pendekatan ini meliputi pendekatan dan menyatukan informasi dan mempresentasikan penemuannya. Yang kedua, pendekatan kooperatif, yaitu pendekatan yang mengorganisasikan pembelajaran dan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yaitu pendekatan yang memusatkan pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mendorong siswa untuk bekerja mandiri maupun belajar dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Yang keempat, pembelajaran pelayanan, yaitu pendekatan yang menyediakan suatu aplikasi praktis, suatu pengembangan pengetahuan dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat. Yang kelima, pendekatan berbasis kerja, yaitu pendekatan di mana kegiatan terintegrasi dan materi kelas untuk kepentingan para siswa untuk berbisnis. Secara khusus, pembelajaran IPS memiliki karakteristik tersendiri yang tunjukkan untuk menggiring siswa dan kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara real. Dalam arti, siswa dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah pada tingkat kebutuhan diri sendiri. Langkah penyelesaian masalahnya juga ditawarkan kepada kebiasaan dan kemampuan siswa itu sendiri. Sebagai contoh, siswa diajak untuk bermain peran, di mana peran tersebut ditujukan pada bentuk implementasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa sehari-hari atau mereka alami dan rasakan dalam kehidupan kelompok bermainnya. Secara teoritis, pembelajaran IPS memiliki karakteristik yang spesifik, yakni yang pertama, mempelajari sistem sosial dan sistem budaya. Sistem sosial tersebut terbentuk dari interaksi antar individu,
mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Budaya adalah suatu bagian dari kebudayaan, yaitu adat istiadat yang di dalamnya termasuk sistem norma, nilai budaya, dan semua norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, mempelajari tentang kehidupan manusia, analisis interaksinya dan lingkungannya. Yang ketiga, mempelajari aspek ekonomi dan kesejahteraan. Yang keempat, mempelajari waktu perubahan. Yang kelima, mempelajari sistem kebangsaan dan bernegara. Yang keenam, berkedudukan sebagai ilmu sosial pendukung. Keenam karakteristik teoritis ini maka pada perkembangan membawa ciri pada jenis materi yang bisa dikembangkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang ditugaskan dalam buku dan dikembangkan dalam proses pembelajaran antara sumber informasi dengan yang menerima informasi. Yang selanjutnya, KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing suatu pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh suatu pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam beberapa prinsip KTSP yang harus dicermati implementasinya oleh guru pada tingkat pendidikan dasar, yaitu 1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang digunakan bagi dirinya. Dalam hal ini, peristiwa peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menekan kelima pilar belajar. Apa saja? Yaitu yang pertama, yang A, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang C, pembelajaran untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang D, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi terhadap pengembangan dan kondisi peserta didik. Tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang dimensinya ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai peserta didik, seperti akrab, terbuka, seperti itu. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 5. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
Yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh kompetensi mata pelajaran muatan lokal dan mengembangkan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dalam memadai antara kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Nah, ketujuh prinsip tersebut harus diperhatikan oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.